Kita lanjut ke kumpulan ayat di bawahnya. Wala in sa'altahum, dan apabila engkau tanyakan kepada mereka, Nabi, ini yang disuruh bertanya Nabi. Dan siapa yang ditanya adalah orang-orang kafir, jelas. Orang-orang kafir Quraisy saat itu. Man khalaqas samawati wal ardh. Siapakah yang telah menciptakan langit-langit, wal ardh dan bumi? La yaqulunna, pasti. Ini ada lam taukid, lam penguat yang menyatakan kepastian. Pasti akan menjawab. Ada nun taukid sakilah juga. Pasti mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Al-Azizul Alim, dan Allah yang Maha Perkasa dan juga Maha berpengetahuan, Maha berilmu tinggi. Ini yang nanti kita kenal dengan istilah tauhid rububiyah. Jadi kalau dalam tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin juga waktu itu sudah memahaesakan Allah dalam penciptaan. Yang menciptakan langit dan bumi itu mereka yakin Allah. Tapi giliran mau menyembah kepada Allah, rasanya terlalu jauh gitu Allah. Maka mereka membutuhkan perantara-perantara, yaitu patung-patung, tapekong, atau patekong gitu dalam istilah bahasa Sunda aja. Atau berhala-berhala sebagai representasi dari Allah yang yaitu menjadi dewa-dewa itu nanti dalam agama lain. Karena sulit membayangkan. Artinya orang-orang Quraisy itu dalam hal tauhid rububiyah memahasakan Allah dalam proses penciptaan, yakin hanya Allah yang telah menciptakan bumi dan langit. Tetapi dalam penyembahan mereka tidak mau langsung kepada Allah, harus ada perantara. Nah, itu yang disebut dengan musyrik. Yang saat ini juga di kalangan kaum muslimin kadang ada yang begitu, harus pakai perantara. Sebetulnya kelakuan dahulu zaman musyrikin. Dakwah Nabi itu kepada mereka yang begitu. Nah, di sini disebutkan Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Allah itu yang telah menciptakan bumi itu mahda, terhampar, hamparan. Nah, sehingga di sini berdasarkan mungkin bukan hanya ayat ini, berdasarkan juga ada pemahaman yang lain, ada kelompok komunitas bumi datar. Bahwa bumi itu bukan bulat, datar aja hamparan. Ini ngambil dari ayat ini, mahdan. Mahdan itu hamparan di sini. Ini sebetulnya bergantung karena yang menjadi acuan itu pandangan manusia. Memang kita melihat bumi ini kan terhampar. Kalau dilihat dari mata manusia di bumi ini. Tetapi kalau kita melihatnya jauh ke atas sana, nah, itu hamparan yang luas itu jadi mengecil kan. Ya sama sampai helikopter view gitu kan. Kalau kita melihat dari atas, dari helikopter, terlihat semuanya tapi menjadi kecil dan kelihatan itu tidak hampar-hampar amat, ada lekukan-lekukan dan ada bulatan gitu kan. Nah, di sini mahdan itu relatif pada saat kita ada di daratan begini. Karena kalau nanti dikaitkan bumi itu dengan benda angkasa lain, itu kesan bahwa bumi itu bulat itu jelas juga. Ya proses terjadi siang dan malam itu bisa terjadi seperti pengertian kita saat ini silih berganti siang malam dan tidak ada jeda antara siang dan malam. Itu hanya bisa jika bumi itu bulat, berputar. Kalau datar, coba matahari yang memberikan siang saat ini ke sini kan siang, bumi sebelah sana gelap karena belum ada matahari. Nah, nanti pada saat mau malam lagi mataharinya apakah ke bawah dan balik ke sini atau dari sini balik ke sini. Nah, itu tidak akan seperti ini. Kalau ke bawah berarti semuanya malam di semua bumi. Ternyata tidak pernah ada semua permukaan bumi malam, tidak pernah. Mesti ganti-gantian. Kalau di sini siang, di sana malam. Di Indonesia siang, di Amerika malam. Karena Amerika dan Indonesia itu saling bertolak belakang di bawahnya. Di bawah kalau nembus itu. Nah, ternyata terjadi pergantian siang dan malam itu silih berganti. Tidak kalah seperti bumi datar. Bumi datar sebelah sini siang, sebelah sana malam,
ini siang, ini malam. Nah, kalau mau kembali ke siang itu berarti melewati ini. Si siang yang kedua, balik lagi matahari, berarti siangnya 2 kali. Kan tidak pernah ketahuan bahwa bumi di Indonesia itu 2 kali siang. Hanya sekali aja. Nah, itu bisa dipahami jika bumi ini bulat. Ya, soalnya ada komunitas yang yakin bumi datar. Hanya sulit diterima secara logika. Ya, pergantian siang malam jangan jauh-jauh. Apalagi kalau dikaitkan dengan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Itu baru bisa dipahami dengan baik, logikanya beres jika itu bentuknya bulat. Tidak datar. Kalau datar itu, kalau kita berlayar sampai ujung bumi, itu jatuh, nggak tahu jatuh kemana. Tapi belum ada cerita itu. Kecuali nelayan yang hilang. Nah, itu nelayan hilang bukan karena jatuh ke bawah, karena tenggelam. Dimakan hiu mungkin. Nah, kemudian, alladzi ja'alakumul arda mahda. Nah, ini kaitan dengan alam raya. Nanti kita lihat, kita melakukan, hari ini kan ada sidang isbat, insya Allah nanti sore. Tapi mendahului sidang isbat, kita sidang dahulu di sini. Dilihat, apakah betul lebaran itu besok? Nanti kita lihat di sini. Ya paling tidak, bukan sidang isbat tandingan, karena ini hanya simulasi. Kalau sidang isbat itu harus nanti sore memang melihat bulan itu. Kemudian walladzi nazzala minas samai ma'an. Nah, ini juga Allah memberikan sifat-sifat Allah yang telah menjadikan bumi itu hamparan tadi, dan Allah menjadikan jalan-jalan. Jalan-jalan ini bisa berupa sungai-sungai. Sungai yang besar-besar itu mana pernah buatan manusia. Kecuali sungai-sungai kecil bisa dibuat manusia. Ini kalau sungai besar, sungai Cimanuk, panjang juga kan. Apalagi sungai yang lebih besar lagi, yang terpanjang di dunia itu, yang banyak esnya. Sungai Mississippi, karena banyak esnya itu. Panjang itu, nggak mungkin dibuat oleh orang India. Itu Allah sengaja. Sebagai petunjuk. Di sini disebutkan, la'allakum tahtadun, supaya kamu sekalian memperoleh petunjuk. Dan juga disebutkan, Allah itu yang telah menurunkan dari langit air dengan bikodarin. Ini bikodarin dengan ukuran. Pakai ukuran, tidak sembarangan. Jadi bisa jadi banjir atau tidak, atau cukup saja, itu semuanya pakai takaran. Nah, pada saat giliran banjir, sebetulnya sudah tertentu ukuran air yang diturunkan melalui hujan itu sekian. Hanya tempat air di bumi ditempati manusia. Jadilah air itu ngamuk, kan? Marah kepada orang. Rumah orang itu, kenapa tempat saya dijadikan rumah-rumah? Sekarang saya butuh, maka ditempati oleh air. Jadilah banjir. Ya kan banyak rawa-rawa yang dulunya tempat air dijadikan sebagai rumah-rumah atau pemukiman manusia. Laut saja yang tempat air kan direklamasi. Jadi wajar suatu waktu itu ngamuk itu air itu, minta haknya kepada orang yang menempati. Demikian juga Allah memberikan penyifatan kepada zatnya itu walladzi khalaqa azwaja. Allah juga yang menciptakan pasangan-pasangan. Melihat semuanya. Nah, ini sudah sunnatullah bahwa hidup itu berpasang-pasangan, memang Allah yang telah menjadikan semuanya. Keseluruhannya punya pasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki, dan Allah juga yang menjadikan itu perahu dan juga binatang-binatang itu matarkabun yang menjadi tunggangan. Di sini setelah Allah menyatakan itu tunggangan yang saat ini oleh manusia, budaya manusia, oleh akal budi manusia dikembangkan tunggangan itu, tidak saja yang punya nyawa sendiri seperti di sini binatang, tetapi dibuat nyawanya sendiri itu mesin, atau kita sebut dengan automobil yang bisa bergerak sendiri, itu mobil dalam bahasa sekarang, atau nanti dalam bentuk kendaraan yang terbang, gitu
juga bergerak sendiri karena pakai mesin. Nah, sama saja semua itu hakikatnya Allah yang telah menjadikan semua itu melalui kepandaian yang Allah berikan kepada manusia. Nah, sebentar guru harus berzikir, menyebutkan nikmat rabbikum, nikmat Tuhan kalian. Tidak setawa itu, apabila kalian sudah menunggang di atasnya secara sempurna, ini doa bepergian naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam sejumlah hadis penjelasan di sini banyak bacaan-bacaan kalau kita naik kendaraan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita disunatkan membaca hamdalah. Itu kita berada dalam kendaraan, baca alhamdulillah 3 kali, kemudian takbir 3 kali, baru baca ayat ini, subhanaka la ilaha illa anta qad dzalamtu nafsi. Oh, ini agak beda ya. Yang biasa saja ini, yang tadi saya ayat di atas. Nah, disebutkan di hadis yang ketiga dari riwayat Imam Ahmad juga sama. Apabila Nabi SAW sudah berada di atas kendaraannya, beliau takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan membaca ayat di atas tadi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian doa tambahannya Allahumma inni as'aluka fi safari hada al-birra wa taqwa wa min amali ma tarda. Itu doa kalau kita naik kendaraan. Ada beberapa, tapi yang banyak dipakai itu ada hadis ini yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tetapi digabung dengan ayat di atas tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu menjadi bacaan yang disunnahkan pada saat kita naik kendaraan. Kendaraannya apa saja? Naik angkot, naik motor, gitu kan? Atau naik kuda. Yang penting itu kendaraan harus membaca atau disunnahkan membaca ayat ini. Baik, saya kira mungkin sementara untuk ayat-ayat Quran itu, sekarang kita lihat dulu ngintip Ru'yatul Hilal. Ini seperti ini. Hari ini atau sidang isbat itu kan tanggal 1 ya. Tanggal 1 hari ini. Kapan? Kita tahu di sini maghribnya itu 17.50 ya. Kita naikkan ke pukul 17. Nah, yang dilihat di sini, kita harus lihatnya di barat. Barat itu west, ya, pakai masih bahasa Inggris. West, dan yang dilihat pada saat hilal itu tentu saja bulan. Sini kita harus melihat bulan. Sehingga yang dicari di sini, apa yang akan dilihat adalah bulan, moon sini ya. Nah, ini bulan, ini permukaan bumi, ini untuk kondisi Bandung. Kita sudah milih bahwa ini untuk lokasi Bandung. Ini bisa diganti-ganti, Jakarta bisa, dimanapun, atau di laut juga bisa. Nah, ini pada tanggal 1 Mei 2022, pukul 17.21, kita naikkan jadi pukul 17.50 ya, maghribnya itu. 17.50. Ini dalam keadaan ada cahaya, kita matikan cahayanya. Kemudian posisi bumi juga pohon-pohonan kita hilangkan. Jadi tinggal garis-garis ini saja nih. Tinggal garis, ini garis ufuk 0 derajat nih. Ini terbaca di sini 0 derajat. Kemudian di sini garis 5 derajat. Ini posisi bulan di sini.
Ini jamnya bergerak terus nih. Nah, kalau 17.50 itu posisi ketinggian bulan itu 2 derajat. Ini kecil kemungkinan bisa dirupiah kalau 2 derajat. Tapi kalau dilihat di sini, kalau dilihat di web ini, ya ini waktu maghrib Bandung. Kalau waktu maghrib belum dikoreksi, itu adalah ini informasinya itu adalah maghrib itu 17.43. Kalau 17.43, coba kita lihat nih. Kalau 17.43, posisi bulan itu berapa? 17.43. Nah, kalau 17.43, ketinggian bulan itu adalah 4 derajat. Kalau 4 derajat, memungkinkan bisa dirupiah. Nah, kita lihat ini posisi matahari ini. 17.43 itu sudah di bawah garis ufuk, sudah tenggelam sebetulnya matahari. Tapi di jadwal Bandung itu kan di 50 kan. Jadi sudah sangat jauh tenggelamnya itu kan. Ini garis ufuknya itu garis 0 derajat ini. Jauh sudah tenggelam, baru maghrib, baru adzan tuh di Andasma. Ditambah baca doa dulu sama Pak Udin. Jadi makin lama saja adzannya itu. Nah, ini 17.50 itu sudah jauh di bawah ufuk. Padahal maghribnya itu sendiri, pas di garis ufuk itu adalah 41 tadi. Nah, kalau pada saat 43 ya, 43 di sini, itu ketinggian bulan itu 4 derajat. Ini pada saat matahari sudah di bawah garis ufuk. Kita lihat nih, ini garis ini itu sun, ini garis 0 derajat. Artinya matahari sudah tenggelam, sudah waktu maghrib. Kalau dilihat pada pukul ini, ketinggian bulan masih mungkin di indra, masih mungkin dilihat. Ru'yatul hilal bisa terjadi. Sehingga lebaran jadi besok. Tergantung ini yang melihatnya tadi. Ya, memang tiap daerah bisa beda-beda. Hanya dari Sabang sampai Merauke memang tidak seragam ketinggian bulan itu. Hanya kisaran itu antara 2 sampai 5 derajat. Jadi kalau di Sabang di Merauke tidak terlihat, mudah-mudahan nanti di Sabang terlihat. Nah, Sabang juga bagian Indonesia harusnya sama se-Indonesia itu bisa merayakan Idul Fitri besok. Oke, baik. Kita kembalikan lagi ini cahaya dan daratannya. Kita asumsikan saja misalnya lebaran besok. Besok saya lihat tuh ada pengumuman di sini. Jadwal sholat Idul Fitri pukul 6. Tuh lihat ada di siapa yang buat. Nah, pukul 6 itu benar tidak? Padahal ada larangan dari Nabi tidak boleh sholat pada saat matahari terbit. Nah, kita buktikan di sini. Kalau itu tentu harus melihatnya dari arah timur dan yang dilihat matahari. Kalau tadi west, sekarang kita east. Nah, ini timur dan yang dilihat adalah di sini sun, matahari. Oke, kita lihat ini barat lagi nih. Timur, kita ingin melihat matahari. Oh, ini jamnya tanggal 2 besok dan pukul 6 ya. Pukul 6 6.00. Di mana posisi matahari? Kalau pukul 6.00 pada tanggal 2. Itu posisinya 1 derajat. Artinya dekat dengan matahari baru terbit. Nah, itu masih waktu terlarang untuk sholat. Jadi mohon hati-hati buat jadwal besok. Biasa di kita itu 6.30, itu aman. Nah, coba kita lihat posisi matahari di mana. Kita matikan ini. Nah, ini sun. Nah, pada pukul 6 itu, ini garis 0 derajat. Garis ufuk baru terbit. Dekat dengan terbit. Ini waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Jadi saya kira kalau mau melakukan sholat tetap 6.30 saja itu aman. Idul Fitri itu. Jangan pukul 6. Biasanya pukul 6.30 biasanya. Kok ini pukul 6 gitu, saya heran. Iya.
Iya, kebiasaan kita kan 6.30. Nah, pemahaman masyarakat dikira jam 6 gitu kan. Karena biasa biasa mulai sholat 6.30, sekarang jam 6 dikira jam 6. Jadi sejak pukul setengah 6 sudah berkumpul di sini nanti. Tunggu jam 6 loh. Nah, itu hati-hati. Itu waktu terlarang. Jadi dalam hal ini kita tetap hati-hati karena di dalamnya harus dimainkan itu ada syariah yang tidak boleh dilanggar. Nah, kita perhatikan coba nih. Sehingga jadi pelajaran kita bagi nanti kalau Idul Adha juga. Apalagi kalau Idul Adha itu memang harus terbagi, tapi jangan sampai di jam 6 kan. 6.30 lah paling. Nah, di sini posisinya tadi masih dekat ke terbit, sedangkan terbitnya sendiri kita lihat di sini infonya itu terbitnya itu adalah 551 sunrise-nya itu. Itu pada tanggal 1 Mei, tanggal 2 Mei juga tidak jauh beda lah, 50-an mungkin ya. Tapi kalau pukul 6 itu terlalu dekat, hanya 10 menit. Padahal dalam ilmu fikih, dalam Sapit Natunaja juga, kodrorumhin kira-kira 1 tumbak gitu, jaraknya itu, baru boleh sholat duha. Masih dekat ke itu waktu terlarang. Nah, jadi dari sini kita buktikan betul secara simulasi juga itu masih dekat ke waktu ini. Tapi kalau 6.30 kita lihat dinaikkan aja nih ke 6.30. Ini aman tuh. 6.30 itu udah terjamin di sini ketinggiannya sudah 8 derajat. Jauh dari garis ufuk. Ufuknya kan di 0. Jadi sudah aman. Maka saya yakin mungkin untuk sholat di kita mulai paling cepat 6.30. Ya, seperti yang sudah biasa. 6.30. Ya, biasa itu bukan karena kebiasaan, tapi karena ada alasan. Ada ilmunya di dalamnya yang menghalangi bahwa kita harus paling cepat 6.30. Bukan karena turun-temurun juga, bukan. Tapi karena ada dasar yang dijadikan alasan. Untuk Bandung, ini kita Bandung. Ini cerita. Kalau untuk tempat lainnya nanti bisa berubah-ubah juga. Tapi karena kita di sini di Bandung, maka ini stellariumnya juga untuk lokasi Bandung. Dan ini bisa diganti nih untuk lokasi Jakarta misalnya. Nah, untuk di kita saya kira amannya itu adalah ya 6.30 saja lah. Ya nggak apa-apa takbirnya itu sejak pukul 6 untuk memancing supaya jemaah cepat datang. Tapi memulai sholatnya. Saya kira itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.